Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan para kaula muda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini saya bersama dengan istri saya mengajak kita untuk mengikuti renungan 4M yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia. Karena itu, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi ini kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Berterima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami sampai saat ini. Kami mau memulai hari yang baru ini dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, bimbing kami, agar firman yang kami renungkan menjadi penuntun hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 55 ayat yang pertama dalam tema Ingatlah akan perbuatan Tuhan. Yesaya 55 ayat pertama. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Dari firman Tuhan tadi ada 3 pertanyaan yang kita perlu jawab di dalam menerima firman Tuhan, yaitu yang pertama, siapakah yang harus mendengarkan perkataan Tuhan? Yang harus mendengarkan perkataan Tuhan adalah orang yang mengejar apa yang benar. Yang kedua, apa bunyi perkataan Tuhan yang harus mereka dengar? Bunyi perkataan Tuhan yang harus mereka dengar adalah, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Yang ketiga, mengapa mereka harus memandang gunung batu dan kepada lubang penggalian batu? Karena Tuhan mau mengingatkan mereka bahwa mereka dahulu hidup dan menetap di gunung-gunung batu dan lubang-lubang penggalian. Ya, dari 3 pertanyaan itu kita sudah memahami apa yang disabdakan Tuhan, dan dalam tema pagi ini yaitu ingatlah akan perbuatan Tuhan, kita belajar bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dan terus membimbing kita di dalam kasih-Nya untuk selalu memiliki pandangan yang benar tentang firman Tuhan. Saudara, di Yesaya 55 ayat 1 ini sebetulnya berbicara tentang bagaimana Tuhan mengingatkan masa lalu, dan yang kedua, Tuhan mau membawa mereka melihat masa depan. Jadi kita sekarang melihat bagaimana
Tuhan mengingatkan mereka pada masa lalu, yaitu yang dalam ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan mengingatkan mereka bahwa dulunya mereka itu waktu di Ur Kasdim, di kampung nenek moyang Abraham, mereka masih hidup di gunung batu atau di lubang-lubang batu yang digali sebagai tempat tinggal. Jadi Tuhan mau menyadarkan mereka akan keberadaan mereka di masa lampau. Nah, dari pernyataan Tuhan itu mereka bisa menyimak bahwa mereka tidak hanya memandang saat ketika mereka mendengar firman Tuhan, ketika mereka mencari Tuhan, yang mana mereka saat ini berada di pembuangan di Babel, tetapi mereka harus ingat bahwa pada masa lampau nenek moyang mereka lebih sengsara atau lebih menderita, sehingga mereka mampu untuk membedakan tentang masa kini dan masa lampau. Jadi saya dan saudara diingatkan agar kita sebagai orang-orang yang mencari atau mengejar kebenaran dan yang mencari Tuhan perlu introspeksi diri, atau kita perlu untuk memahami siapa kita dulu yang sebenarnya. Jadi saya dan saudara mungkin sebelum menerima Tuhan Yesus atau belum mengerti akan kebenaran, kita adalah orang-orang yang hidup di dalam keadaan yang terbelakang, ataupun kita adalah orang-orang yang dikuasai oleh kegelapan. Tetapi sekarang kita sudah dimerdekakan menjadi orang percaya. Jadi ayat 1 pasal 55 ini hanya mengingatkan kita agar kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung yang memiliki Tuhan Yesus. Jadi perbuatan Tuhan dalam hidup kita, yaitu memanggil kita dari dunia yang gelap ataupun dari tempat-tempat yang tadinya tidak memiliki kebenaran, sekarang menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan memiliki kebenaran. Karena itu, marilah kita sebagai anak Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah kita bersyukur oleh karena Tuhan kita sangat baik. Dia selalu memberikan kepada kita jaminan kehidupan kita yang aman dan mulia. Dan karena itu, mari kita terus memandang Dia dan terus bergantung kepada Dia. Saudara, dari firman Tuhan ini marilah kita membagikan kepada sesama kita yang belum sepenuhnya mengingat akan perbuatan Tuhan dalam hidupnya, sehingga mereka mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang di hadapan hadirat-Mu di pagi hari ini untuk terus merenungkan akan
firman Tuhan yang menjadi pedoman satu-satunya. Kami mohon Roh Kudus yang selalu menolong kami dan berkati semua jemaat Tuhan, khususnya di lingkungan GKO dari Sumatera sampai Papua. Biarlah nama Tuhan diagungkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.